Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di hari Sulatsa ya, Selasa, ngobrol bareng bersama pakar bahasa kita, Gus Bampir. Ini jagoan bahasa ini. Nggak tahu dulu dapat berapa skripsi ya. Berapa? Aduh, lama nggak kuliah. Apa namanya? Kalau zaman kita kuliah dulu, SKS. saking gelar kebanggaannya kan sudah berapa tahun, puluh tahun hilang sudah. Dulu kan kita masih bangga punya gelar mahasiswa, sampai sekarang lupa Bu. SKS ini mungkin dulu dapat sekian banyak SKS tentang bahasa. Kalau aku ini kan hanya nguping-nguping aja, anjing nguping. Kita berdiskusi tentang batas waktu ya. Sebetulnya terkait yang ada itu mesti ada batas waktunya, yaitu kehidupan. Nah, tadi kita sedang mensinyalir, hai nafsu mutmainnah irji'i, wahai nafas jiwa yang tenang, kembalilah. Berarti yang dipanggil itu jiwanya, bukan ruhnya. Masalahnya kalau kita dengar lagu ini, lagu itu kan bisa salah ya. Seperti Raja Dangdut bilang, hari ini hari kiamat, hari hancurnya jagat, gitu ya. Kurang lebih gitulah ya. Dan pendapat mainstream juga begitu, bahwa kiamat itu ya hari hancurnya jagat gitu. Padahal enggak, karena Al-Quran memberikan sebuah parameter diksi yang terukur dan itu sangat presisi ya. Hari hancurnya jagat itu adalah saat. Saat inilah yang dipahami secara mainstream, yang kata orang Jawa salah kaprah sebagai kiamat. Padahal kita tahu dan kita sering yaumul lail ya, bangkit tengah malam, artinya sholat malam. Jadi yaumul itu, kiam itu bangkit. Jadi kiamat itu hari kebangkitan, bukan hari hancurnya langit dan bumi, bukan. Itu saat ya, tapi karena sudah menjadi salah kaprah, seolah-olah benar padahal salah ya. Begitu juga lagunya Oma Irama lagi ya. Ada dua cara kematian, tergantung dari amal perbuatan gitu ya. Jadi yang dicabut itu ruhnya ya. Ketika ruh berpisah dari badan gitu ya, itulah kematian kalau kita pendekatannya teologis ya. Nanti kalau medis nggak tahu bagaimana pendekatan medis, karena aku pernah diskusi tentang kematian sama temanku yang dokter dan sekarang sudah mati, semoga Allah merahmati hidup panjangnya ya. Di Universitas Mula Warman di Samarinda sana, dia memegang fakultas kedokteran ya, karena kanker darah akhirnya meninggal. Semoga Allah merahmati hidup panjangnya karena semangat dakwahnya juga tinggi. Itu nanti panjang lagi kalau ditanya apa kematian menurut medis, itu banyak ya. Karena setelah kita mati itu jasad kita itu masih ada kehidupan ya. Ada nanti yang namanya penguraian bagian-bagian tubuh, entah itu tulang, entah itu kulit, terus daging itu terus saja kehidupan. Nah sekarang kita coba meninggalkan medis ya, kita coba fokus ke teologis. Ternyata yang kita sebut tadi itu yang dipanggil itu adalah nafas jiwa. Sementara apa jiwa itu? Ya itu juga repot, karena pakar bahasa juga kebingungan ketika apa arti kolok. Kolok itu ada yang bilang hati, ada yang bilang otak. Nah, nanti itu yang mempertemukan itu aku dapat penjelasannya justru dari Kang Rocky Gerung ketika dia menjelaskan bagaimana cara orang Prancis ya, ada sebuah instrumen yang dia itu otak, dia itu hati. Sepertinya kolok itu di sana ya. Tapi nanti pendekatannya sastra. Oke, mumpung kita kedatangan tamu yang sangat terhormat dan semoga dimuliakan Gusti Allah Agung ya, yang SKS-nya banyak tentang bahasa. Gus Bampir mau dijelaskan sebetulnya yang dipanggil itu ruh ya. Tapi ruh kita sudah dibatasi ya Gus ya. Jangan, kalau kan begini, kalau ada yang bertanya tentang ruh, bilanglah ruh itu urusanku ya, dan kamu tidak dikasih ilmu kecuali sedikit, kan begitu ya.
Iya. Nah, sekarang kalau napes, ya, terus nanti fokusnya sebetulnya orang mati itu berpisahnya jasad dari ruh atau jasad dari napes. Monggo untuk tamu kehormatanku, kopinya diminum dulu. Setelah itu mau dijelaskan waktu dan tempat kami persilakan. Monggo kan Mas. Ya, jadi kalau saya tadi Gus menukil lagu dari Rhoma Irama, saya menukil dari Black Brothers ya. Jadi bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Jadi kita sudah melihat banyak bintang-bintang yang sudah jatuh begitu ya. Kang, itu aku masih terngiang di apa ya, di telingaku itu kasetnya dulu aku dikasih hadiah sama temanku SMP ya, namanya Rahmat. Itu dasar kasetnya itu putih, terus ada bulatan-bulatan merah, dan itu diproduksi oleh Remako, masih ingat. Yang nyanyikan itu Iya. Brothers dari Hengki toh. Iya. Dan nuansanya itu biblical sekali. Bintang Betul. jatuh hari kiamat, kan begitu ya? Iya. Ya, monggo kan Mas Randy. Nah, jadi kita sudah lihat tuh bintangnya banyak yang jatuh ya. Artinya kalau kita melihat kepada bintang dalam perspektif kehidupan adalah sesuatu yang bersinar ya. Jadi sesuatu yang bersinar itu dia pasti akan redup gitu. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, jika tidak beradaptasi maka dia akan redup gitu. Nah, kita sudah lihat nih banyak bintang-bintang yang berjatuhan dikarenakan evolusi dan revolusi. Mas, saya dengar tinggal 1 bulan lagi Mulyono bintangnya redup ya? Kan pelantikannya tinggal 1 bulan lagi ya, Monggo Kang Mas lanjut. Jadi bukan cuma itu ya, di belahan dunia mana lain pun juga begitu. Gitu. Jadi banyak yang sudah jatuh. Artinya pada konteks itu kita bisa memahami ada sebuah konsep gitu yang konsep itu beradaptasi hanya pada situasi kondisi misalnya gitu. Bapak rokok dulu. Monggo. Gitu guys. Jadi setiap apapun gitu ya akan mengalami awal dan mengalami akhir gitu guys. Ya, artinya kan kita terikat oleh dimensi ruang ya, ruang waktu, dan Ya. dan waktu itu ada batasnya lah gitu ya. Dan dalam segala kehidupan, Ya. dalam antropologis budaya juga begitu. Nanti kita kaitkan antara sosiologis dan kehidupan saintis juga begitu. Mungkin sebagai contoh begini lah ya. Dulu kan bisnis foto zaman dulu masih TV hitam putih kan, yang mendominasi itu yang seindah warna aslinya itu apa ya, lupa aku. Kan ada di iklan dulu. Masih ingat kan? Iya. Seindah Itu TV ya kalau nggak salah. TV yang Apa ya, iklan TV kan? Iya, yang mengiklankan Puji film ya. Kalau nggak salah, Puji film. seindah warna seluloid ya. aslinya kan begitu.
Tapi kan kejayaan itu kan ada batas waktunya, dan itu dipengaruhi oleh saintis yang melakukan riset, berbagai macam riset, masuk ke lab, kemudian diketemukanlah sebuah perangkat yang meluluh lantakkan segalanya. Karena dengan satu alat di genggaman tangan ini kan banyak yang meluluh lantak ya. Salah satunya adalah bisnis foto. Sekarang ngapain lagi orang ke foto studio, di handphone sudah banyak foto yang bisa kita produksi kan, dan nggak harus nunggu besok atau kapan. Dulu kita kalau fotonya sekarang kan jadinya besok, nggak hari ini toh, ada dicuci dulu, gimana dulu. Itu artinya ketika pelaku bisnis foto, dan di sini sudah banyak pada tewas semua ya, karena tidak mengantisipasi batas waktu tadi itu, akhirnya ya terlindas dengan kedikjayaan teknologi yang namanya handphone Android itu yang ada kameranya. Yang perlu aku sampaikan di sini ada batas waktu gitu. Maka kita kembali ke tadi, ya kekuasaan juga ada batas waktu, tapi kan orang selalu sombong dengan kekuasaannya, seolah-olah dia berkuasa terus gitu kan. Seperti nanti kira-kira 1 bulan ke depan Mulyono akan digantikan oleh penguasa baru, kan silih berganti. Artinya kalau kita memahami bahwa kita bukanlah yang awal, bukanlah yang akhir, itu kita tidak menguasai ruang dan waktu, tentunya akan memikir dan menimbang. Terus laopo, untuk apa semua itu dipertahankan dengan cara-cara yang tidak baik, toh akhirnya juga selesai, suka atau tidak suka, kan begitu. Kembali lagi ke masalah yang tadi, ruh juga ada batas waktunya, nafas juga ada batas waktunya kapan dia bersama kita. Tapi yang jadi masalah, ini apakah filosofi yang bisa menyelesaikan atau gimana, juga gue tanya-tanya jarang memberikan jawaban. Apa terminologi dikatakan mati di dalam teologis khususnya Islam? Ya. Kalau tadi itu kan katakanlah Umay Rama juga begitu ya, sama lah, karena mainstream juga begitu pemahamannya tentang kiamat. Begitu Black Brothers itu sangat biblikal sekali itu ya, bintang jatuh hari kiamat ya. Jadi semua kiamat itu digambarkan hancurnya habitat kehidupan, padahal Al-Quran nggak bilang begitu loh. Hancurnya habitat kehidupan itu adalah saat. Maka di surat Al-76 itu dikatakan wa innahu li saati. Ya. Dia mengetahui tentang saat itu, gitu ya. Kalau di Al-Quran tidak ada yang mengetahui saat itu kecuali Allah. Di Injil juga begitu. Yesus mengatakan tidak ada yang tahu. Anak pun tidak kecuali Bapa, gitu ya. Nah, cuma kan pemahaman kita menjadi kacau nih, seolah-olah hancurnya langit dan bumi itu kiamat, padahal bukan. Nah, kembali tadi kan Mas, kalau gue ini tidak tidak tahlilan, tapi kalau diundang tahlilan ya mau saja gitu ya. Mesti kan kalau kirim doa itu kepada saudara-saudara leluhur yang sudah meninggal, kan menyebutnya wa ilaruhe khususon paijo misalkan. Padahal kalau tadi ayat yang panjenengan nukil itu kan hai nafsun mutmainah hirji'i, nafas yang dipanggil, bukan hai ruh, kan tidak begitu. Jadi sebetulnya kalau kita berbalik kepada penjelasan narasi-narasi yang Qur'ani, sebetulnya mati itu berpisahnya jasad dengan ruh atau jasad dengan nafas. Monggo Kang Mas. Iya, kalau kita merujuk kepada ayat tadi itu, yang diseru itu adalah nafsu ya. Jadi nafsu itu dimaknai sebagai apa? Nah, itma'ana juga kalau secara bahasa itu dia adalah rubai ya, artinya rubai majid. Jadi kalau rubai majid itu dia didasarkan atas 4 huruf yang mempunyai tambahan. Gitu. Akar katanya dari tomana, gitu. Kemudian takolu ya jadi pindah, artinya dia bisa dengan fungsi takliyah misalnya, atau merubah sesuatu yang intransitif menjadi transitif, sesuatu kata kerja yang tidak berobjek menjadi berobjek gitu.
Jadi yang dipanggil adalah sesuatu yang memberikan keamanan, ketenangan gitu. Jadi itu sebetulnya kalau kita lihat pada awal kalimatnya itu adalah sebuah eksklamatif ya, atau sebuah bentuk himbauan atau pengumuman gitu. Pengumuman terhadap yang diseru gitu. Jadi yang diserunya itu adalah nafsun. Keterangannya adalah yang memberikan sebuah ketenangan atau keamanan sebetulnya. Karena di depannya adalah eksklamatif atau deklaratif ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu, maka kalimat berikutnya juga berfungsi sama gitu. Jadi irji'i itu kata interjeksi juga ya, interjeksi atau kalau di dalam bahasa Arab disebutnya sebagai amar. Jadi perintah gitu. Tetapi perintahnya bukan perintah yang memerintahkan pihak ke satu tetap kepada pihak kedua, tetapi memberikan sebuah tanbih atau hal yang perlu diperhatikan gitu. Bagaimana si nafsun ini bisa berfungsi gitu, kira-kira gitu ya. Itu kalau dalam pandangan saya dari segi gramatika. Irji'i illa rabbika gitu. Radiyatan mardiyah gitu. Jadi problemnya ada pada kata nafsun gitu. Jadi nafsun diterjemahkan jiwa ya, nafas gitu ya. Tetapi ada juga ya dalam satu makna nafsun itu bisa dimaknai sebagai esensi gitu. Jadi esensi yang mau dibahas itu adalah esensi sebetulnya. Jadi esensi yang memberikan sebuah ketenangan, keamanan gitu ya. Artinya pada fungsi memberikan ketenangan, keamanan itu ada sesuatu yang bisa berguna untuk melindungi, memberikan keamanan gitu maksudnya tuh Gus. Gitu. Kalau dilihat dari sudut bahasanya. Dari subjeknya, kemudian ada predikasi di situ yang memberikan fungsi daripada apa yang mau dimaksud dari kalimatnya. Kira-kira begitu tuh Bu. Jadi kalau mau aman, gitu ya. Kalau mau aman, tuh gitu loh, tuh. Tuh pakai yang itu tuh gitu. Sederhananya tuh begitu Gus. Berarti kalau orang meninggal itu yang dipisahkan, kalau jasad sudah jelas ya, itu berpisah dengan ruhnya yang dipisahkan dari jasad atau jiwanya, sehingga kan kita bisa mengkoreksi nanti. Sebetulnya misalkan ada berita kecelakaan ya, korban jiwa. Nah, sebetulnya korban jiwa apa korban ruh? Itu loh. Gimana tuh? Ya itu jiwa dimaknai sesuatu yang mengisi kan. Jadi sesuatu yang mengisi apa? Jadi gerak ini gitu ya. Ada dua bentuk ruh kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu. Ruh yang menggerakkan sosial gitu ya. Ada lagi ruh yang menggerakkan tubuh ya, gitu. Nah, kalau ruh yang menggerakkan tubuh itu yang dibilang oleh Allah itu di dalam kalau nggak salah ayat berapa ya, surat itu. Untuk yang itu kamu hanya diberikan sedikit gitu, nggak tahu. Tetapi yang diberikan penuh itu adalah yang tanajjalul malaikatu waruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amrin.
Nah, dari situ sebetulnya bisa diambil persamaan sebetulnya gitu. Jadi kalau kita di dalam sosial ini tidak memiliki ruh gitu ya, itu kita seperti apa ya? Salah satunya itu adalah dampaknya itu adalah ketidaktahuan. Itu ketidaktahuan. Jadi tidak ada ruh yang mengisi itu. Nah, kalau kita lihat pada bentuk itu, jadi segala apapun yang menggerakkan kita dalam kehidupan ini adalah pengetahuan. Pengetahuan mengenai makan, pengetahuan mengenai apapun gitu. Nah, itu sebetulnya ruh yang bentuknya adalah informasi yang kita mengenalnya sebagai pengetahuan, ruh. Gitu, Gus. Nah, untuk yang tadi yang di badan ini yang sifatnya biologis gitu ya, itu memang tidak dijelaskan secara detail gitu. Jadi yang detail itu yang bagian itu gitu. Gitu, Gus. Bisa nggak ya dari yang tidak detail itu kita coba mencari informasi, melakukan eksplorasi ayat demi ayat, sehingga ada sebuah apa ya, bisa dikatakan sebuah kesimpulan gitulah ya, bahwa mati itu adalah berpisahnya jasad dengan apa? Dengan roh atau dengan nafas? Gitu. Kan berdasarkan yang dijelaskan oleh jenengan tadi berbeda loh antara nafas ya dan ruh, itu berbeda. Betul. Itu nggak bisa disamakan. Jadi kalau kita ditanya, jadi yang sebetulnya yang ditarik, yang diambil, yang dicabut itu ruhnya atau nafasnya? Nafasnya. Nah, berarti kan salah kalau ada orang bilang ruhnya. Yang jelas berarti benar kata-kata berita itu, misalkan terjadi kecelakaan kereta api, nubruk kereta api, menelan korban jiwa 2 orang. Nah, kan korban jiwa bukan korban ruh. Ya, betul. Kalau Gus Vampir mengatakan yang diambil itu jiwanya bukan ruhnya, nah itu tepat. Berarti diksi-diksi yang dirangkai dalam narasi berita itu bisa diterima menjadi kebenaran ya, korban jiwa kan begitu. Berarti yang dicabut itu jiwa. Tapi bisa jadi begini. Betul. Tapi bisa juga begini, Gus. Kalau si korban itu orang Jawa, kita bisa menyebutnya juga terjadi kecelakaan yang merenggut korban Jawa. Itu bisa juga, Gus. Korban Jawa. Kalau orangnya orang Jawa gitu loh, Gus. Boleh. Tetapi kan ya jadi gitu tuh, Gus. Kalau kita coba mengkolaborasi di surat As-Sajdah ya, ayat yang ke-9 itu, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh dalam kurung ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, sedikit sekali kamu bersyukur. Yang ditiupkan ruh tapi bukan nafas, itu loh. Ini kan menggambarkan apa ya, kronologis penciptaan ya. Pertama jasadnya dulu atau fisik, baru yang metafisik. Memang bicara metafisik itu kan ada ruh, ada jiwa, ada apa lagi ya? Ruh, jiwa itu metafisik itu kan. Ya, kalau kita lihat surat As-Sajdah ayat 9, begitu juga kalau kita lihat surat apa ini sebentar, surat Al-Hijr ya 29 juga. Maka apabila aku telah menyempurnakannya ya, dan aku telah meniupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini tentang yang disebut Adam. Jadi ruh bukan nafas, itu loh kan. Kalau memang yang dicabut ya, itu ruh, seharusnya yang
Kalau yang ditiupkan itu ruh, yang dicabut ruh. Kalau yang ditiupkan itu nafas, yang dicabut nafas. Terus bagaimana ini? Yang ditiupkan ternyata ruh, tapi yang dicabut nafas. Monggo. Ini problem di dalam bahasa. Kita harus bisa memberikan perbedaan terhadap dua kita sebut saja sebagai sebuah entitas ya yang mau dimaksud ini gitu. Seperti misalnya motor gitu ya, sebuah mekanisme kerja mesin yang dia didorong oleh bensin itu sifatnya begitu tuh guys gitu. Jadi kalau tidak ada bensin tak bergerak lagi. Tak kasih Ya. woro-woro dulu, kata orang Jawa, woro-woro. Untuk teman-teman yang mau naik silakan ajukan permohonan untuk naik ya, karena ini hostnya masih belajaran, tidak bisa menaikkan kalau enggak kalian mengajukan permohonan untuk naik. Ada Kang Raka, ada Kang Zuhri Al-Ashar, ada Kang Andi dan Wiwi, Mbak Wiwi. Silakan semuanya kalau mau naik ajukan permohonan untuk naik, nanti aku naikkan selama masih ada kursi, dan ini kursinya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kursi kosong ya. Oke, monggo lanjut Kang Mas. Ya itu kerjanya seperti itu gitu. Jadi seperti bensin yang mendorong sebuah mekanisme kerja mesin gitu. Nah, kategori itu kita bisa samakan ya di dalam bentuk sinonim dalam asas mekanisme tadi, itulah yang mendorong pembakaran terjadinya. Maka dia bisa bergerak gitu. Jadi tanpa itu nggak bisa bergerak. Sama seperti manusia dengan pengetahuannya sebenarnya. Jadi tanpa ada informasi apapun gitu ya, manusia juga sama sebetulnya. Tidak mengetahui, misalnya tidak mengetahui apapun gitu, karena tidak ada pengetahuan di dalam pemikirannya atau akalnya misalnya. Jadi harus ada dua pembedaan ya antara akal dengan kap, ya, akal dengan kap. Gitu. Itu ada dua itu guys. Itu tuh dua bentuk yang berbeda tuh. Akal dengan kap atau akal dengan kap. Gitu. Kalau yang dengan kap apa artinya? Itu adalah akal pemikiran. Kalau yang akal dengan kop? Kalau akal itu pemahaman gitu. Begitu. Anu ya, apa? Beda-beda tipis ya, pemahaman dan pemikiran. Padahal pemahaman itu ya produk dari pemikiran. Nah itu kan, tapi kan secara urutan kan harus itu dulu, ada itu dulu, baru bisa memahami kan gitu. Ada pemikiran dulu kan. Gitu. Tapi pemikiran urut-urutannya kan berpikir terus berpaham kan begitu kan? Paham toh? Iya toh. Kalau nggak ada pikirannya gimana mau paham dia? Tapi kalau nggak ada koin gimana? Kalau nggak ada koin gimana? Nah itu tadi, itu koin itu jadi ruh itu. Penggerak utama gitu kan gitu guys. Itulah rumusan Gus Pampir kemarin itu. Ada jenis debat itu ada 3 jenis. Debat kusir, debat yang tidak pernah ada kesimpulan, debat kasar, debat dengan segala penghujatan gitu. Debat kasir, ini yang paling digemari ini oleh Gus Betik ini. Karena kata orang-orang ini loh ya, yang pintar bahasa Arab sana kan sudah menjadi sebuah kata-kata mutiara. Mahfi fulus mahfuz katanya. Itu tadi. Jadi fulus itu jadi ruh tuh yang menggerakkan kehidupan sekarang ini kan gitu. Jadi nggak ada duit nggak bergerak gitu kan. Segalanya nggak harus pakai duit kan gitu guys.
Tapi kalau nggak ada duit, nggak bisa dapat gimana mau segalanya. bergerak gitu. Iya itu. Sama kata-kata Mutiara begini, Gus. Namanya jodoh itu nggak kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana, gimana mau dapat jodoh kan gitu. Aku pernah Kira-kira begitulah, Gus. aku pernah dulu tuh ketemu sales apa sih, aku juga nggak begitu jelas sih. Dia ada produk seperti koin-koin gitu ya. Koin-koin itu ada gambarnya tokoh-tokoh gitu lah. Salah satu gambarnya Gus Dur, tokoh-tokoh level dunia. Jadi dia, aku juga nggak begitu jelas. Dan aku datang itu dalam rangka teman suruh aku melihat ada kegiatan apa di sana. Karena tokoh ternyata itu lintas agama, bukan hanya tokoh Kristen aja, semua tokoh ditampilkan. Nah, salesnya itu ngomong begitu waktu mau menjual koinnya itu, dia bilang, duit bukan segalanya saudaraku, tapi ingatlah saudaranya itu segalanya itu pakai duit. Sama seperti jodoh gak akan kemana, tapi untuk dapat jodoh perlu kemana-mana. Ya itu kan sama, tinggal diganti katanya aja. Rezeki nggak akan kemana. Tapi